Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berpuasa. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa pada suatu waktu pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Lalu ada orang datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa pengikut Yohanes Pembaptis dan pengikut orang Farisi berpuasa, sedangkan pengikut Bapa tidak?" Yesus menjawab, "Pada pesta kawin, apakah tamu-tamu tidak makan? Kalau pengantin laki-laki masih bersama-sama mereka, tentu mereka makan. Tetapi akan datang waktunya, pengantin laki-laki itu diambil dari mereka. Pada waktu itu, barulah mereka tidak makan. Tidak ada orang yang menambal baju tua dengan sepotong kain baru. Sebab kain penambal itu akan menciut dan menyobek baju itu, sehingga mengakibatkan sobekan yang lebih besar. Begitu juga tidak ada orang yang menuang anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena anggur baru itu akan menyebabkan kantong itu pecah. Akhirnya kedua-duanya terbuang. Anggur yang baru harus dituang ke dalam kantong yang baru juga." Dari ungkapan Yesus ini terlihat jelas semangat dan makna baru tentang puasa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu. Bagi Yesus, puasa yang dijalankan sekedar rutinitas atau karena aturan, apalagi sekedar ikut-ikutan, ibarat kantong kulit lama yang mudah rusak. Saudara-saudari terkasih, berpuasa merupakan salah satu aktivitas rohani atau keagamaan yang tertulis dalam kitab Taurat. Kitab Taurat sendiri menjadi buku suci yang berisi ajaran Allah dan pedoman resmi yang mengatur hidup semua orang Israel. Dan berpuasa menjadi satu dari banyak aturan yang ditujukan kepada umat Israel. Oleh sebab itu, semua umat Israel berusaha untuk melaksanakan aturan untuk berpuasa. Namun, sebagai sebuah aturan yang wajib ditaati dan dijalankan, niat berpuasa menjadi sulit untuk diukur. Sebab niat berpuasa adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Yang tahu niat berpuasa seseorang hanyalah Allah dan orang yang sedang berpuasa. Seseorang bisa menipu orang lain dengan melakukan puasa untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Berpuasa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah puasa yang dilaksanakan hanya untuk dipuji atau dilihat oleh orang lain bahwa kita berpuasa, tetapi hidup kita tetap jahat. Dengan demikian, puasa menjadi tidak berarti apa-apa bagi manusia yang bersangkutan. Saudara-saudari terkasih, Yesus hadir dan tampil beda di tengah situasi kehidupan umat Israel, yang di satu sisi menghormati dan menjunjung tinggi aturan berpuasa, tetapi di sisi lain lupa makna dan tujuan yang mulia dan suci dari berpuasa. Selain itu, Yesus juga melihat bahwa banyak umat Israel saat itu, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi, yang menjalankan puasa cuma sekedar aturan dan agar dilihat orang sebagai pribadi yang taat beragama. Para ahli Taurat dan orang Farisi terlalu menyederhanakan makna puasa. Mereka lupa bahwa orang yang menjalankan puasa tidak serta-merta atau secara langsung akan menjadi suci dan jadi lebih baik dari orang yang tidak berpuasa. Maka ketika orang Farisi dan ahli Taurat menyindir para murid Yesus yang tidak berpuasa, Yesus menjawab bahwa para muridnya akan berpuasa pada saat Yesus sudah tidak ada bersama mereka. Sebab Yesus tidak menghendaki para muridnya untuk berpuasa karena aturan atau karena terpaksa. Mereka harus disadari bahwa berpuasa itu sangat penting bagi manusia. Karena itu, Yesus memulai seluruh tugasnya dengan berpuasa di padang gurun 40 hari. Namun, Yesus tidak memaksakan sesuatu yang memang pada dasarnya baik dan suci. Yesus ingin para murid melakukan puasa yang baik dan suci itu dengan niat yang baik dan suci pula. Puasa dengan niat yang baik dan suci inilah yang berkenan dan akan diterima Allah. Tidak seperti orang Israel yang berpuasa hanya karena aturan. Saudara-saudari terkasih, berpuasa adalah sesuatu yang penting dan berguna. Maka tidak mengherankan bila hampir semua agama di dunia mengajarkan umatnya untuk berpuasa. Tidak hanya agama yang mengajarkan umatnya berpuasa. Beberapa daerah dan suku-suku bangsa tertentu sudah memiliki tradisi puasa yang baik. Tidak hanya sampai di situ, bahwa ada juga binatang-binatang tertentu yang melakukan puasa. Sementara bagi kita umat Katolik dan Kristen, berpuasa yang kita lakukan adalah mengikuti cara Yesus dan umat perdana yang secara langsung melihat dan mengalami sendiri kehidupan bersama Yesus. Sebab sesungguhnya puasa itu sendiri menjadi latihan bagi kita untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Dan bentuk-bentuk puasa amat beragam. Kita yang terbiasa berbicara kotor, melatih diri untuk berpuasa bicara kotor. Ini berarti kita berpuasa
untuk tidak membicarakan hal-hal yang buruk dan jahat tentang orang lain. Kita yang terbiasa mengeluh bisa berpuasa supaya tidak mengeluh. Ini berarti kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita berusaha berpuasa supaya hidup kita lebih baik? Atau kita berpuasa dengan tujuan dipuji dan dikagumi oleh orang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan para murid dan kami umat-Mu untuk belajar berpuasa, bukan karena aturan, tetapi karena kesadaran bahwa berpuasa itu baik dan suci, serta berguna bagi keselamatan kami. Bantulah kami untuk berpuasa dengan niat yang suci dan mulia. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.